Oke, kita lanjut. Suasana yang intens memenuhi aula besar saat Mu Chen dan Tang Meier mengunci pandangan mereka ke sosok Xiahou. Saat niat dingin memancar dari mata mereka, energi spiritual yang tak terbatas mulai bergelombang dari tubuh mereka, membelokkan dan mendistorsi ruang di sekitar mereka. Jika kelompok-kelompok itu dibandingkan dengan kelompok mereka sendiri, kelompok Xiahou tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Namun, jika kelompok Mu Chen dan kelompok Tang Meier bergabung, mereka tidak akan lagi berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan kelompok Xiahou. Pada saat itu, jika perkelahian habis-habisan akan dimulai, akan sulit untuk mengatakan dengan tepat pihak mana yang akan keluar di atas. Kelompok lain yang tersebar di sekitar aula besar menyaksikan dengan tatapan panas. Mereka tahu bahwa kelompok-kelompok dari 3 dari 5 akademi spiritual besar ini tidak akan menahan diri saat bertarung. Begitu dimulai, intensitas pertarungan mereka pasti akan melebihi harapan mereka. Saat kelompok lain menonton, Xiahou dengan muram menatap Mu Chen dan Tang Meier. Sesaat kemudian, dia berkata dengan nada acuh tak acuh, "Sepertinya kalian berdua berniat untuk bergabung melawan Akademi Spiritual Suciku." Mendengar kata-katanya, Tang Meier membalas dengan tawa menawan, "Heh, bagaimana dengan itu? Mungkinkah Kapten Xiahou, yang hanya suka memanfaatkan kemalangan orang lain, akhirnya merasa dirugikan?" Hanya memberikan seringai dingin sebagai jawaban, ekspresi ejekan melintas di wajah Xiahou saat dia menjawab, "Kamu tidak bisa berpikir bahwa dengan bergabung, kamu akan menjadi ancaman bagi kami. Kamu bukan satu-satunya di sini dengan cadangan." Mendengar pernyataan ini, ekspresi Tang Meier membeku, sebelum segera berbalik untuk menghadapi kelompok dari Akademi Spiritual Bela Diri. Lagi pula, di antara semua kelompok yang hadir, hanya kelompok dari salah satu dari 5 akademi spiritual besar yang dapat menimbulkan ancaman. Zhou Yuan, yang dengan hati-hati menilai kelompok lain di sekitarnya, juga dikejutkan oleh jawaban Xiahou. Mengerutkan alisnya, dia balas menatap Xiahou. "Satu-satunya yang ada di pikiranku saat ini adalah menemukan kelompok yang membunuh rekanku. Aku tidak bisa diganggu untuk bergabung dengan kalian semua." Setelah mendengar ini, Xiahou hanya memberikan senyum yang agak ambigu sebagai balasannya. "Haha, Kapten Xiahou seharusnya mengacu pada kita, kan?" Tawa lembut tiba-tiba terdengar, bergema di aula besar. Ekspresi semua orang berubah saat mereka dengan cepat berbalik ke arah sumbernya. 5 sosok bayangan telah muncul di pintu masuk besar aula besar, dan pemimpin kelompok itu persis pemuda berjubah hitam dengan wajah putih pucat, tertawa ketika dia menyapu pandangannya ke kerumunan di aula. Mu Chen melirik grup ini, dan ekspresinya membeku. Ini adalah kelompok misterius yang sama dengan yang pernah mereka tangani sebelumnya. "Sampah, kamu akhirnya muncul." Sama seperti semua orang memperhatikan kelompok ini, Zhou Yuan telah mengeluarkan raungan dan secara eksplosif melesat ke depan dengan tatapan gila di matanya. Tiang gunung patahnya meledak di udara, membawa kekuatan yang menakutkan saat dia dengan kejam mengayunkannya ke pemuda berjubah hitam. "Hehe, Kapten Zhou Yuan benar-benar impulsif." Pemuda berjubah hitam itu terkekeh, mengayunkan telapak tangannya sebagai tanggapan. Aliran kekuatan spiritual hijau menyapu, membentuk telapak tangan besar yang layu dan kokoh, seperti kulit pohon kuno. Telapak kayu besar bertabrakan dengan kutub gunung patah, dan gelombang energi spiritual yang merajalela secara spontan menyebar. Saat serangan energi spiritual bertabrakan, tubuh Zhou Yuan bergetar, sebelum darah segar menyembur dari tangan yang menggenggam senjatanya, dan sosoknya terbang mundur dengan menyedihkan. Keganasan yang ada di matanya sebelumnya telah digantikan oleh keterkejutan. Pemuda berjubah hitam ini benar-benar telah melewati bencana energi spiritualnya. Suara terkejut terdengar di seluruh aula besar, saat kelompok lain menatap kelompok misterius itu. Pemimpin muda kelompok itu sebenarnya telah mencapai tingkat yang sebanding dengan Xiahou. Mu Chen mengerutkan alisnya saat ekspresinya membeku. Dalam pertukaran singkat yang dia lakukan sebelumnya dengan pemuda berjubah hitam, yang terakhir tidak berniat untuk bertarung habis-habisan, dan karenanya tidak menunjukkan kekuatan penuhnya. Namun, pada saat ini, dia tidak menahan diri, benar-benar menunjukkan kemampuan penuhnya. Zhou Yuan buru-buru mundur, dengan teman satu kelompoknya mendukungnya. Meskipun kemarahannya belum berkurang, kejutan yang dia alami telah menariknya keluar dari kemarahannya yang tidak ada artinya. Mereka telah kehilangan teman satu kelompoknya setelah diserang oleh kelompok misterius ini.
tetapi hanya dengan satu gerakan, dia dengan jelas mengerti bahwa dia tidak memiliki peluang melawan mereka dalam bentrokan langsung. Suasana aneh telah merasuki aula besar sejak kelompok misterius ini muncul. Haha, namaku Zen King, dari Akademi Spiritual Kayu. Pemuda berjubah hitam itu menyeringai pada kelompok lain yang tersebar di sekitar aula besar, sebelum tatapannya berhenti pada Mu Chen, dan dia menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Jadi, Xia Hou, sepertinya kamu sudah bersekongkol dengan mereka, ya, berencana untuk bergabung dan memusnahkan kita semua. Tang Meier tertawa dingin. Namun, bahkan jika kamu melakukannya, masih ada begitu banyak kelompok lain di sini. Situasi telah berubah terlalu cepat. Sementara kelompok Tang Meier dan Mu Chen awalnya memiliki keuntungan luar biasa atas kelompok Xia Hou, munculnya kelompok tirani dari Akademi Spiritual Kayu benar-benar membalikkan situasi. Dengan dua ahli yang telah melewati bencana energi spiritual mereka memiliki barisan yang sangat menakutkan. Xia Hou menatap Tang Meier dengan kilatan di matanya, sementara dia tampak lembut dan menawan. Nada dan kata-katanya tidak menyembunyikan kemarahannya atau niatnya. Dengan satu pernyataan, dia telah menyebabkan semua kelompok lain mulai mengambil tindakan pencegahan terhadap kelompok Xia Hou. Lagi pula, jika mereka bergabung dengan kelompok dari Akademi Spiritual Kayu, kekuatan mereka akan keluar dari grafik. Haha, kata-kata Kapten Tang benar-benar kejam. Tidak repot-repot menunggu Xia Hou untuk menanggapi, Zen King menjawab dengan seringai dingin yang penuh dengan ejekan dan penghinaan. Mengukur kelompok lain yang hadir di aula besar, dia bergumam, memang, aku ingin menjatuhkan kalian semua. Semua harta di reruntuhan kuno ini milik kami, termasuk yang ada di tangan kotormu. Semua kelompok terkejut setelah mendengar proklamasi ini, sebelum kemarahan membara muncul di mata mereka. Dengan makan yang begitu besar, bukankah kelompok Akademi Spiritual Kayu takut menggigit lebih dari yang bisa mereka kunyah? Bahkan dengan kekuatan menakutkan mereka setelah bergabung dengan Xia Hou, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan aliansi yang terbentuk dari setiap kelompok lain yang hadir. Apakah orang ini bodoh, atau apa? Mu Chen mengerutkan alisnya. Zen King tidak mungkin sembrono ini, kan? Dia berbalik untuk bertemu dengan tatapan Luoli, hanya untuk melihat bahwa mereka berdua dijaga dari situasi tersebut. Meskipun mereka tidak tahu banyak tentang Zen King, tidak mungkin orang bodoh menjadi kapten sebuah kelompok. Setelah membuat pernyataan seperti itu, dia harus memiliki semacam dukungan. Tapi, dukungan macam apa yang akan memberinya kepercayaan diri untuk memandang rendah semua orang dengan penghinaan seperti itu? Ambisi seperti itu, Kapten Zen King, tetapi apakah Anda yakin bahwa Anda memiliki kemampuan untuk menghadapi kami semua? Tertawa, Tang Meier berbalik menghadap kelompok lainnya. Sepertinya kalian semua lebih berharga daripada semut baginya. Semua kelompok memasang ekspresi jahat di wajah mereka, menatap langsung ke Zen King, energi spiritual mulai berputar di tubuh mereka. Pada saat ini, Zen King tidak diragukan lagi telah menjadi musuh publik No. 1. HMPH, kamu ingin menjatuhkan kita semua, datang, kami akan melihat seberapa mampu Anda. Akhirnya tidak bisa menahan, beberapa kelompok berteriak. Sementara yang lain bergema setuju, kelompok-kelompok itu perlahan menyebar di sekitar aula besar. Dengan jumlah grup yang besar, itu benar-benar barisan yang kuat. Namun, Zen King hanya memberikan seringai penuh ejekan, sebelum mengangkat telapak tangannya. Dengan kilatan cahaya hijau, jimat seperti daun kuno muncul di telapak tangannya, berkedip dengan cahaya hijau zamrud. Mata Mu Chen menyipit saat melihat jimat itu, ini adalah barang yang Zen King rampas sebelumnya. Membentuk segel dengan satu tangan, Zen King menjentikkan jarinya. Sebuah cahaya hijau melesat dari tangannya, melesat melintasi aula besar dengan kecepatan yang menakutkan, sebelum mendarat di patung kayu besar di ujung lain aula besar di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Jimat seperti daun tertanam di dahi patung besar itu, saat sinar cahaya menyebar dari jimat, menyebar ke seluruh tubuh patung. Saat sinar cahaya menyelimuti patung itu, Tang Meier dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Di depan mata mereka, patung kayu besar itu perlahan membuka matanya, cahaya hijau yang kaya bersinar dari kedua mata itu. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, sekarang, saya akan memberitahu Anda bagaimana saya akan mengelap lantai bersama Anda. Seringai Zen King menjadi semakin menghina, membentuk segel dengan tangannya,
energi spiritual yang tak terbatas mulai bergelombang keluar, saat patung kayu mulai mencerminkan segelnya, riak energi spiritual yang sangat mencengangkan mulai menyebar ke seluruh aula besar. Hentikan dia, Mu Chen memasang ekspresi muram saat dia meraung. Baik Luoli dan dia tampaknya secara bersamaan menyerbu ke depan. Haha, sudah terlambat, Zen King terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Sebelum segelnya membeku, suara gelapnya bergema di sekitar aula besar. Alam segudang kayu, saat suaranya terdengar, seluruh aula bergetar hebat. Tiba-tiba, cahaya hijau meletus dari pilar-pilar besar di aula, sebelum tanaman merambat yang tak terhitung banyaknya meledak, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Dalam rentang beberapa napas, seluruh aula telah benar-benar diresapi dengan tanaman merambat. Ekspresi jelek melintas di wajah semua orang, mencoba untuk melarikan diri. Mereka menemukan bahwa tidak ada tempat untuk lari, karena tanaman merambat membanjiri, menenggelamkan sosok demi sosok. Di dalam kumpulan tanaman merambat, beberapa individu dengan panik memutar energi spiritual mereka, mencoba untuk memotong tanaman merambat. Namun, mereka segera menemukan bahwa meskipun tampak rapuh dan lemah, tanaman merambat tidak dapat dipatahkan terlepas dari seberapa keras mereka berusaha. Juga, energi spiritual di tubuh mereka tampaknya sedang dilahap saat tanaman merambat menggeliat di sekitar mereka. Aula yang awalnya berisik sekarang menjadi sunyi. Terlepas dari kelompok Zen King dan Xiahou, semua orang, termasuk Mu Chen dan Luoli, telah sepenuhnya diselimuti oleh tanaman merambat lampu hijau. Di dalam tanaman merambat, yang bisa dilihat hanyalah sepasang mata yang dipenuhi dengan ketakutan dan ketakutan. Tanpa cara untuk melarikan diri, yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan tanaman merambat hanya melahap energi spiritual mereka. Menyaksikan adegan ini, Zen King dengan dingin tertawa. Begitu Anda terjebak di alam kayu segudang, tidak ada cara untuk membebaskan diri, dan energi spiritual Anda akan perlahan-lahan dikonsumsi dan digunakan untuk membangunkan penjaga kayu surgawi ini. Kapten Xiahou, saya akan mengambil semua harta di reruntuhan ini. Adapun poin, bahkan split, bagaimana menurutmu? Kami akan melakukan seperti yang Anda sarankan. Xiahou terkekeh sambil mengangguk dengan kilatan di matanya. Makan Zen King benar-benar rakus, tanpa niat untuk meninggalkan satu harta pun untuk kelompoknya. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki yang terakhir saat ini, tidak ada banyak ruang untuk diperdebatkan. Untuk seseorang seperti Zen King, sepertinya satu-satunya hal yang mencegahnya bertindak melawan kelompok Xiahou adalah ketakutan akan kekuatan dan kemampuan Akademi Spiritual Sein. Zen King mengangguk, berseri-seri sebagai tanggapan, puas dengan kebijaksanaan Xiahou. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu 1 jam, dan tempat ini akan sepenuhnya berada di bawah kendali kita. HMPH, 3 dari Akademi Hebat, tim mereka akan tersingkir. Zen King duduk sambil tersenyum, tiba-tiba, ekspresinya berubah jelek saat dia berputar, menatap 2 tanaman merambat yang menggeliat, panas yang menakutkan dan aura pedang yang tajam menyapu keluar dari dalam tanaman merambat. Api ungu meledak, dan rumpun tanaman merambat yang menggeliat hanya berubah menjadi abu dengan puff. Cahaya pedang yang cemerlang menyapu, sebelum ujungnya yang sangat tajam, bahkan tanaman merambat ini, dibuat dengan bahan khusus seperti itu, diiris menjadi debu halus. Zen King dan Xiahou mendongak dengan ekspresi muram, karena banyak pasang mata yang terperangkap di dalam kumpulan tanaman merambat juga buru-buru melihat ke atas. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, seorang pemuda ramping dan seorang wanita cantik perlahan berjalan keluar dari sinar cahaya. Mata Zen King menyipit, sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Mengesankan, bahkan Myriad Wood Realm tidak dapat menjebakmu. Di dalam aula raksasa yang terbungkus pohon anggur, banyak tatapan berkumpul pada sumber sinar cahaya yang cemerlang sementara berbagai ekspresi muncul di wajah orang-orang yang melihat. Di sana, 2 sosok telah membelah tanaman merambat dan lolos dari belenggu yang mengikat mereka sebelum muncul di depan banyak tatapan yang menembak. Saat sinar kecemerlangan menghilang, sosok Mu Chen dan Luoli akhirnya muncul dengan jelas dari dalam. Melihat keduanya yang telah melepaskan diri, mata Zen King sedikit berkontraksi. Namun, sambil tertawa, dia dengan lembut bertepuk tangan dan berbicara sambil tersenyum. Aku tidak pernah berharap bahwa bahkan Myriad Wood Realm tidak dapat menahan kalian semua. Kalian berdua benar-benar tangguh. Pada saat ini, tanaman merambat itu tampak agak aneh dan misterius.
bahkan mampu membatasi para ahli bencana tubuh manusia di dalam mereka sampai-sampai mereka tidak dapat melepaskan diri secara meyakinkan. Lebih jauh lagi, energi spiritual di dalam tubuh mereka akan secara bertahap dimakan sebagai makanan oleh tanaman merambat, dengan mereka menjadi lebih ganas semakin seseorang berjuang sementara di dalamnya. Sementara juga menyebabkan disipasi energi spiritual seseorang tumbuh semakin cepat. Kemampuan Mu Chen dan Luo Li untuk melepaskan diri adalah sesuatu yang jelas-jelas tidak disengaja bagi Zhen Qing. Sepertinya kedua orang ini harus memiliki beberapa metode unik mereka sendiri. Namun demikian, itu hanya itu. Situasi di depannya benar-benar di bawah kendalinya, dengan dua kelompok mereka bertahan di sini. Bahkan jika Mu Chen dan Luo dapat melepaskan diri, apa yang bisa mereka lakukan? Tatapan dingin keluar dari Mu Chen saat dia memelototi Zhen Qing, sementara busur petir hitam berkilau di ujung jarinya. Sepertinya kamu belum menyerah dan mengakui kekalahanmu, ya? Xiahou tertawa samar saat dia melemparkan pandangan mengejek ke arah Mu Chen dan Luo Li. Pada saat berikutnya, dia menunjuk ke bagian dalam aula raksasa sebelum berbicara sambil tersenyum, namun, apalagi yang bisa kalian berdua lakukan? Mu Chen, mengapa saya tidak memberi Anda kesempatan? Jika Anda pergi sendiri, saya akan memberi Anda cara untuk bertahan hidup. Bagaimana tentang itu? Pada saat ini, senyumnya tampak agak mengerikan. Jika Mu Chen meninggalkan rekan senegaranya dan melarikan diri sendiri, dia akan dikucilkan oleh Akademi Spiritual Surga Utara. Mengingat hal ini, hasil seperti itu akan lebih kejam dan kejam jika membunuhnya, seperti yang terjadi pada Qiu Beihai di masa lalu. Menyapu pandangannya untuk melihat Xiahou, Mu Chen tersenyum, menggelengkan kepalanya sebelum menjawab, Xiahou, aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan metode ini melawanku. Mendengar jawaban Mu Chen, Xiahou langsung tertawa pelan. Namun, pada saat ini, senyum di wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kehangatan. Merencanakan kepalanya sedikit, dia melihat ke arah Zhen Qing dan berbicara sambil memijat kepalanya. Dia benar-benar orang yang menjengkelkan. Sepertinya aku harus menunjukkan padanya seberapa kuat seseorang dari bencana energi spiritual. Aku baik-baik saja dengan itu. Senyum geli muncul di sudut mulut Zhen Qing, karena situasi di depannya sudah sepenuhnya di bawah kendalinya. Pada saat ini, dia hanya perlu membangkitkan banyak energi spiritual di dalam pengawal surgawi kayu. Karena itu, dia tidak keberatan menghabiskan waktu ini untuk mengamati pertunjukan bagus yang dimainkan di hadapannya. Pada saat ini, dia tidak terlalu peduli dengan Mu Chen. Meskipun yang terakhir adalah tahap akhir tahap penyelesaian surgawi dan memiliki kecakapan tempur yang menakjubkan. Jadi apa? Terlepas dari itu, dia masih dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Terlepas dari berapa banyak kartu yang bisa dia keluarkan dari lengan bajunya, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kemenangan melawan ahli bencana energi spiritual. Kecantikan kecil ini, ketika mereka mengambil tindakan, mata saya akan tertuju pada Anda. Saya harap Anda tidak akan menimbulkan masalah. Meskipun kamu adalah gadis paling menggetarkan hati yang pernah kulihat dalam beberapa tahun terakhir ini, demi seluruh situasi, aku tidak akan menunjukkan terlalu banyak belas kasihan terhadap jenis kelamin lain, kata Zhen Qing sambil menyeringai ke arah Luo Li. Menembak pandangan yang sedikit dingin ke arahnya dengan matanya yang indah, Luo Li menoleh ke arah Mu Chen, yang telah mengirim senyum kembali sambil dengan lembut menganggukkan kepalanya. Hanya setelah melihat ini Luo Li mundur 2 langkah dan duduk. Terus menggenggam pedang Luo Shen di tangannya, dia memasukkan ke tanah di depannya, menyebabkan gelombang teriakan pedang meletus, sebelum sinar pedang menyebar keluar. Keganasan seperti itu hadir dalam cahaya pedang ini sehingga ruang di sekitarnya bahkan diiris menjadi celah kecil dan kecil, dengan lapisan demi lapisan tanaman merambat di sekitarnya yang diiris terpisah. Di bawah cahaya pedang, semua tanaman merambat dalam radius beberapa meter di sekitar Luo Li benar-benar diiris bersih menjadi beberapa bagian. Di bawah amplop cahaya pedang, bahkan alam kayu segudang yang unik di dalam aula raksasanya tidak dapat merambah Luo Li. Karena kalian ingin bermain, kami akan menemani kalian sampai akhir. Namun, demikian pula, saya akan mengirimkan ini kembali kepada Anda. Ini adalah pertarungan antara mereka berdua. Jika ada yang mengganggu, pedang di tanganku mungkin akan terhunus sepenuhnya. Pada saat itu, bahkan saya tidak akan dapat mengetahui hasil yang terjadi. Namun, Zhen Qing, paling tidak, kamu akan mati demi pedangku.
kata Luo Li sambil menyapu gelasnya seperti mata jernih ke arah Zen King dan kelompoknya, sementara suaranya terdengar lembut dan lembut, namun memunculkan niat dingin. Melihat pedang Luo Shen di depan Luo Li, wajah Zen King dan kelompoknya berkerut karena mereka bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya memancar dari permukaannya. Itu sebenarnya artefak surgawi. Zen King bertukar pandang dengan Xiahou saat pupil mereka sedikit berkontraksi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa gadis cantik di depan mata mereka akan benar-benar memiliki senjata surgawi yang asli. Meskipun kultivasinya tampaknya hanya dari bencana tubuh manusia, ditambah dengan pedang sucinya, bahkan orang-orang dari bencana energi spiritual akan merasakan ketakutan dan ketakutan yang luar biasa karena dia. Gadis muda ini bahkan lebih berbahaya dibandingkan dengan Mu Chen. Dengan 1000 dunia besar, apapun dengan dua kata senjata surgawi yang melekat pada nama mereka benar-benar akan memiliki kekaguman dan intimidasi yang ekstrim. Meskipun ada juga senjata surgawi di dalam klan Roh Kayu, hal-hal seperti itu sama sekali tidak akan sampai ke tangan Zen King. Oleh karena itu, setelah menyadari bahwa Luo Li benar-benar memiliki senjata surgawi, Zen King tidak bisa menahan diri untuk diam-diam merasa terkejut dan heran. Sepertinya kamu benar-benar percaya diri pada Mu Chen. Matanya berkedip samar, Zen King menekan keterkejutan di dalam hatinya saat dia menatap Luo Li dalam-dalam sebelum berbicara. Dengan Luo Li duduk di sana dan menggunakan kekaguman dan intimidasi yang disebabkan oleh pedang sucinya, Luo Li dengan jelas menunjukkan motifnya dalam membantu Mu Chen menyapu gangguan apapun. Ini jelas karena dia sangat percaya diri dengan Mu Chen. Dia percaya bahwa yang terakhir akan mampu mengalahkan Xiahou. Namun, apakah dia benar-benar percaya bahwa Xiahou adalah orang yang ramah? Salah satu dari 4 putra suci dari Akademi Spiritual Sein dan memiliki kultivasi bencana energi spiritual. Ditempatkan dalam keseluruhan kompetisi Akademi Spiritual besar, dia benar-benar akan berada di antara yang terbaik dalam duel 1 lawan 1 dengannya. Jika bukan karena memiliki beberapa metode khusus, bahkan Zen King tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Xiahou. Apalagi Mu Chen, yang budidayanya hanya tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Namun, mungkinkah dia masih punya cara? Sebagai tanggapan, Luo Li hanya menatapnya, tidak peduli lagi saat dia memegang pedang Luo Shen di tangannya. Saat jari-jarinya yang seperti batu giok dengan lembut menyentuh pedang, teriakan yang jelas terdengar darinya. Setelah melihat ini, Zen King tersenyum tipis tanpa berbicara lagi, hanya niat membunuh yang mulai meledak di dalam hatinya. Ada beberapa perubahan tak terduga pada situasi yang berada di bawah kendalinya. Namun demikian, itu tidak masalah. Selama Xiahou berurusan dengan Mu Chen, ketika mereka berkolaborasi, bahkan Luo Li akan sangat kesulitan untuk membalikkan keadaan bahkan dengan senjata surgawi di tangannya. Zen King mengalihkan pandangannya ke arah Xiahou, hanya untuk melihat senyum jahat tersungging di sudut mulut Xiahou. Dari kelihatannya, dia tampaknya sangat percaya diri terhadap Mu Chen, ya. Namun demikian, apakah dia masih bisa mempertahankan kepercayaan seperti itu terhadap yang terakhir setelah dia menginjak-injak Mu Chen di bawah kakinya? Di dalam aula raksasa, Tang Meier, Zhou Yuan dan berbagai kelompok lainnya terjebak di dalam tanaman merambat. Terlepas dari upaya penuh mereka dalam perjuangan mereka, mereka tidak dapat memperoleh hasil apapun dalam upaya untuk membebaskan diri. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menyerah dalam upaya mereka, mengarahkan pandangan mereka melalui tanaman merambat untuk mengamati situasi yang berkembang di dalam aula raksasa. Pada saat ini, nuansa kekhawatiran dan kekhawatiran muncul di mata mereka karena pada saat ini, mereka pada dasarnya hanya bisa mengandalkan Mu Chen dan Luo Li untuk membalikkan situasi yang mereka alami. Namun, bagaimanapun juga, mereka hanya 2 orang. Di depan mata mereka, Mu Chen jelas ingin mengambil tindakan nyata terhadap Xiahou. Meskipun mereka jelas bahwa kecakapan tempur Mu Chen tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan cara konvensional, terlepas dari itu, Xiahou telah benar-benar melewati bencana energi spiritualnya. Menghadapi dia, bahkan Tang Meier dan Zhou Yuan tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Apa yang bisa dilakukan Mu Chen? Selain itu, jika Mu Chen kalah dari Xiahou, kekaguman dan intimidasi yang dibuat Luo Li dengan menyakitkan dalam situasi ini akan hancur berkeping-keping. Ketika itu terjadi, bahkan dengan pedang surgawi di tangannya, akan sangat sulit baginya untuk berurusan dengan 2 kelompok tirani sendirian.
Dari kelihatannya, semuanya sekarang berada di pundak Mu Chen. Saat tatapan berkumpul dari dalam aula raksasa, Mu Chen perlahan menghembuskan segumpal udara putih. Melihat ke arah Xiahou, dengan seringai jahat di sudut mulutnya, dia tersenyum tipis dan berkata, untuk tidak mengecewakannya, sepertinya aku harus berurusan denganmu. Mendengar kata-kata itu, Xiahou tertawa, dengan senyumnya yang berubah menjadi dingin. Pada saat ini, sinar kristal dari kecemerlangan berkilau dari tangannya yang ramping dan pucat, menyebabkan mereka tampak sangat cantik. Namun, di balik fasad keindahan ini ada kematian seperti kedinginan. Sepertinya pertukaran singkat yang kami lakukan di luar hutan gelap telah memberimu terlalu banyak kepercayaan palsu. Perlahan mengepalkan tangannya, ekspresi wajah Xiahou semakin dingin. Detik berikutnya, mengambil langkah maju yang marah, energi spiritual yang padat dan tak terbatas yang mirip dengan lautan besar tersapu, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Pada saat yang sama, tekanan energi spiritual yang menakjubkan langsung menyebar ke seluruh aula raksasa. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya melepaskan energi spiritualnya dari alam bencana energi spiritual tanpa menahan diri sama sekali. Itu karena dia sudah tidak ingin terus melihat Mu Chen bersikap acuh tak acuh dan sombong di depan dirinya sendiri. Dia ingin menggunakan energi spiritual alam bencana energi spiritualnya untuk menghancurkan yang terakhir di bawah perasaannya. Dia ingin memberitahu dia dengan putus asa bahwa ketika dihadapkan dengan kekuatan tirani dari ahli bencana energi spiritual, dia akan menjadi sama menyedihkannya dengan kelinci yang dikurung oleh singa yang perkasa, dengan dia tidak mampu melakukan perlawanan bahkan 1 ons pun. Sekarang, aku akan menghancurkan apa yang disebut kepercayaan diri itu menjadi tumpukan kekacauan. Senyum di sudut mulut Xiahou berubah menjadi sangat jahat. Energi spiritual tanpa batas melolong saat gelombang tekanan menyembur keluar, menyebabkan jubah Mu Chen mengepak dan berkibar. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen mengepalkan tinjunya erat-erat saat cahaya petir hitam berkilau dari permukaan tubuhnya. Pada saat ini, kulitnya mulai menjadi hitam pekat, sementara 4 tanda petir perlahan muncul di dadanya. Cahaya petir hitam berderak saat mereka menyelimuti keseluruhan tubuh Mu Chen. Fisik dewa petirnya telah sepenuhnya muncul. Dengan energi spiritual di dalam tubuhnya sekarang memancar di dalam meridiannya seperti sungai yang menggelegak. Tubuhnya telah memasuki kondisi tempur terbesarnya. Jika kamu ingin bermain, aku akan menemanimu. Mari kita lihat siapa yang tidak bisa bermain. Sinar dingin yang mengerikan dari kecemerlangan mengembun di dalam pupil hitam Mu Chen seperti ujung pisau yang tajam. Dengan tawa dingin, dia mengambil langkah tiba-tiba. Cahaya petir sepertinya meledak dari bawah kakinya. Saat busur petir hitam berkilau, sosoknya meledak ke depan dalam sekejap. Dengan mencibir, Xiahou telah menembak ke depan dalam sekejap, seperti laut, energi spiritual yang padat menyembur dan melonjak, menyebabkan bahkan udara di sekitarnya terkompresi hingga meledak terpisah. Suasana tegang dan tegang di dalam aula raksasa hancur pada saat ini. Tatapan semua orang berkumpul pada saat ini. Energi spiritual yang sangat padat melolong di dalam aula raksasa seperti gelombang pasang, sebelum 2 sosok melesat melintasi cakrawala seperti meteor yang melesat melintasi langit. Detik berikutnya, di bawah perhatian tatapan cemas yang datang dari dalam aula raksasa, keduanya saling bertabrakan. Tidak ada yang aneh dari tabrakan ini, karena benar-benar tabrakan kekuatan yang murni. Namun, satu pihak mengandalkan tubuh kedagingannya yang tirani, sementara yang lain membawa serta kekuatan energi spiritualnya yang tak terbatas. 2 energi yang bertabrakan lebih dari cukup untuk menyebabkan bumi bergetar dan gunung-gunung runtuh. Pada saat tabrakan terjadi, angin kencang menyapu saat badai melanda, mengukir celah di permukaan aula raksasa. Di bawah dampak gelombang kejut seperti itu, lapisan demi lapisan tanaman merambat yang menggeliat hancur berantakan. 2 sosok bercahaya melesat keluar dari dampak mengerikan itu, sementara lantai aula raksasa yang dibangun secara khusus terus berubah menjadi debu di bawah kaki keduanya, meninggalkan 2 pasang jejak kaki yang dalam. Sebuah menggigil mengguncang tubuh Mu Chen sebagai sinar cahaya petir berkilau, benar-benar menolak terhadap energi spiritual tak terbatas yang telah merasuki tubuhnya. Pada saat ini, bayangan kesungguhan muncul di wajahnya yang tampan. Meskipun energi spiritual tirani Xiahou tidak dapat menyebabkan cedera pada dirinya,
yang telah melatih fisik dewa petirnya menjadi fisik petir Quadrarune, kepadatan energi spiritual yang terakhir jauh lebih kuat daripada miliknya. Bencana energi spiritual pada dasarnya adalah perubahan transformatif ke energi spiritual seseorang. Jika seseorang belum melewati bencana energi spiritual yang dapat ditampung oleh jiwa surgawi seseorang akan mirip dengan sebuah danau, tetapi itu akan benar-benar menyaingi lautan besar ketika seseorang melewati bencana energi spiritual seseorang. Disparitas seperti itu dianggap agak besar. Jika bukan karena Mu Chen berhasil mengolah versi lengkap seni pagoda besar, yang juga telah menyebabkan perubahan transformasi ke energi spiritual di dalam tubuhnya, saat ini dia mungkin telah sepenuhnya ditekan oleh energi spiritual tak terbatas seperti laut dari Xiahou. Tubuh kedagingan yang begitu keras. Sepertinya Anda telah mengembangkan seni surgawi yang menahan tubuh yang agak tangguh. Pencapaian Anda juga tidak dangkal di dalamnya. Itulah mengapa Anda memiliki keberanian untuk menantang bencana energi spiritual dengan kultivasi Anda di tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Di depan, tangan panjang dan ramping Xiahou berkilau dengan sinar samar seperti cahaya batu giok saat dia mencibir sambil menatap Mu Chen. Namun, di balik ejekannya, ada kejutan dan keheranan di dalam hati Xiahou. Tubuh kedagingan Mu Chen benar-benar terlalu kuat, mungkin bahkan lebih tirani bahwa tubuhnya sendiri yang telah mengalami perubahan setelah melewati bencana energi spiritualnya. Dia benar-benar tidak tahu persis bagaimana orang ini bisa berhasil mengolah tubuh seperti itu. Sebuah tampilan acuh tak acuh hadir di mata Mu Chen saat ia menyapu melihat ke arah Xiahou. Namun, bahkan tanpa memberikan jawaban, tanah di bawah kakinya runtuh saat bayangan naga tampak terbentuk di bawahnya. Dengan kilatan cahaya, sosoknya menghilang secara misterius dari posisi semula. Kecepatan yang begitu cepat, mata Xiahou sedikit mengerut, sebelum tiba-tiba mengepalkan tangannya untuk membentuk yang pertama. Tanpa sedikit pun keraguan, dia mengepalkan tinju dengan keras ke arah ruang di sebelah kanannya. Energi spiritual tanpa batas tersapu saat tinju Xiahou berkilauan dengan sinar kecemerlangan seperti batu giok. Tinju ini memiliki lebih dari cukup kekaguman dan kekuatan. Namun, tinju pemenang pertarungan Xiahou ini tidak dapat memperoleh hasil sedikit pun, menembak melewati ruang dan mengenai udara. Sosok Mu Chen tidak muncul di lokasi yang dia harapkan. Saat tinjunya mendarat di udara, ekspresi Xiahou sedikit berubah pada saat berikutnya. Dia bisa merasakan fluktuasi energi yang menakutkan menyapu dari belakang punggungnya. Kecepatan Mu Chen sebenarnya sangat cepat hingga menyebabkan Xiahou salah memperkirakan posisinya. Namun, meskipun kecepatan Mu Chen telah menyebabkan dia membuat kesalahan yang tidak disengaja, Xiahou bukanlah orang biasa. Memberikan ketukan kakinya di tanah, tubuhnya naik setengah meter ke udara. Seperti cambuk, kakinya membawa energi spiritual yang melonjak, berubah menjadi bayangan sisa saat mereka menyapu dengan kecepatan kilat menuju angin kencang yang datang dari belakangnya. Saat bayangan kaki ditembakkan, bahkan udara dikompresi sampai meledak terpisah. Menyembunyikan langit dan menutupi bumi, bayangan tinju dan kaki bertabrakan satu sama lain, menyebabkan badai energi yang menakutkan terbentuk di antara keduanya. Detik berikutnya, itu mulai mendatangkan malapetaka di sekitarnya, menyebabkan celah raksasa muncul di tanah. Pada saat ini, keduanya telah mengeluarkan kekuatan mereka hingga batasnya, menyebabkan kekuatan destruktif dari bayangan tinju dan kaki menjadi sangat mencengangkan. Kedua sosok itu terjalin di udara di dalam aula raksasa saat fluktuasi yang menakutkan mengguncang udara hingga membentuk distorsi di ruang sekitarnya. Saat ini terjadi, udara di sekitar mereka dikompres secara paksa sampai meledak. Menstabilkan tubuhnya di udara, Mu Chen buru-buru membentuk beberapa segel tangan, menyebabkan energi spiritual tak terbatas berubah menjadi hamparan langit berbintang di belakang punggungnya. 4 bayangan binatang raksasa mengembun dan terbentuk dari dalam, berubah menjadi sinar cahaya berbintang saat mereka meledak secara eksplosif. Jejak penyegelan surgawi 4 dewa. Jejak bersinar raksasa turun dari langit, benar-benar menyelimuti tubuh Xiahou di dalamnya. Melihat ke arah jejak bercahaya raksasa, bayangan dingin melintas di mata Xiahou saat dia mendengus dingin. Menekuk jarinya ke depan, ujung jarinya tampak berkilauan dengan cahaya bintang. Detik berikutnya, dia mengarahkan jarinya ke depan, menyebabkan cahaya berbintang melonjak, sebelum seberkas cahaya bintang raksasa melolong.
Mirip dengan banjir, itu melonjak langsung ke ruang di depannya. Jari surgawi penghancur bintang. Saat Xiahou mengaum pelan, seberkas cahaya bintang telah melesat di udara, dengan ganas menghantam jejak bercahaya raksasa yang turun dari atas. Pada saat tabrakan, suara gemuruh yang besar bergema saat dua kekuatan raksasa saling menabrak, menyebabkan gelombang kejut besar menyapu. Melihat ke arah gelombang kejut yang menakutkan menyapu, tubuh Mu Chen berkilauan dengan cahaya petir saat ia membawa kekuatan fisik dewa petirnya hingga batasnya. Sinar petir berkeliaran di sekitar tubuhnya, menghaluskan otot-ototnya sambil menghasilkan kekuatan yang kuat, mengepalkan tinjunya dengan erat. Setiap gelombang kejut yang mengenai tubuhnya akan menyebabkan ledakan kecemerlangan petir meletus. Sementara tubuhnya bergetar, dia mundur 100 langkah ke belakang dengan tergesa-gesa. Sebelum dia, Xiahou telah melambaikan tangannya, dengan energi spiritual tak terbatas yang berubah menjadi penghalang raksasa di hadapannya. Namun, penghalang energi spiritual yang terbentuk dengan tergesa-gesa juga tidak dapat sepenuhnya bertahan melawan gelombang kejut menakutkan yang menyapu. Oleh karena itu, dengan cepat dihancurkan, menyebabkan Xiahou terhuyung-huyung dan tersandung saat dia tertembak ke belakang. Bahkan saat melepaskan kekuatan penuh mereka, tidak satu pun dari keduanya yang bisa mendapatkan keunggulan absolut dari yang lain. Di dalam aula raksasa, Tang Meier, Zhou Xuan, dan yang lainnya menatap percakapan di antara keduanya tanpa berkedip sekalipun, karena mereka tidak dapat menahan gelombang palpitasi yang muncul di hati mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Mu Chen melepaskan kekuatan penuhnya. Kecakapan tempur yang menakjubkan yang datang dari Mu Chen menyebabkan mereka kesulitan untuk tetap tenang dan tenang. Xiahou telah melewati bencana energi spiritualnya. Namun, meskipun itu masalahnya, dia sebenarnya tidak dapat menghalangi atau menekan tahap akhir tahap penyelesaian surgawi Mu Chen. Orang ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Melihat ke arah dua sosok itu, bayangan kegelapan melintas di mata Zen King. Jelas, situasi di depan matanya sedikit melebihi harapannya. Dalam harapan aslinya, bahkan jika Mu Chen mampu bertarung dengan Xiahou untuk sementara waktu, setidaknya dia akan dirugikan. Namun, dari tampilan situasi di depan matanya, jelas bahwa itu tidak sama dengan hasil prediksinya. Kapten, tubuh kedagingan bocah itu sangat kejam. Aku khawatir kita tidak punya orang yang bisa menandingi dia. Justru karena inilah dia mampu melawan Xiahou. Seseorang berbisik dari belakang punggung Zen King. Kapten, bukankah kita harus melakukan sesuatu tentang ini? Kalau Xiahou kalah, kata orang itu pelan. Suaranya dipenuhi dengan niat yang mengerikan. Sebuah cahaya redup melintas di mata Zen King saat dia menatap Luo Li, yang hadir tidak jauh darinya. Pada saat ini, tangan seperti batu giok yang terakhir masih menggenggam pedang surgawi yang menyebabkan ketakutan yang tak tertandingi dalam dirinya. Niat pedang yang sangat cepat dan ganas darinya sedikit memancar keluar. Meskipun tidak kuat atau intens, Zen King mampu melihat jalur padat dan banyak yang diiris oleh maksud pedang yang ada di ruang sekitar tubuh Luo Li. Pedang surgawi itu sangat tangguh. Jangan tidak sabar. Mari kita tunggu sebentar lagi. Meskipun tubuh kedagingan bocah itu kejam, itu tidak akan cukup hanya mengandalkannya untuk menang melawan Xiahou. Sedikit menggelengkan kepalanya, senyum dingin melengkung di sudut mulut Zen King saat dia menjawab. Selanjutnya, pada saat ini, yang harus kita lakukan adalah menunggu lebih lama lagi, sebelum saya memberitahu mereka apa yang mereka maksud dengan keputusasaan sejati. Pada saat ini, semua tatapan di aula raksasa telah berkumpul di udara saat Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat Xiahou di depannya. Sekarang, beberapa nuansa kegelapan hadir di wajah yang terakhir, memikirkan kekuatan tempur yang dia tunjukkan selama pertarungan ini. Hati yang terakhir tidak akan tenang dan terganggu. Sepertinya bencana energi spiritual tidak terkalahkan seperti yang kamu pikirkan. Mu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Samar-samar menjatuhkan matanya ke bawah, dia mengepalkan tangannya, dan tombak naga iblis pemakan muncul di tangannya dalam sekejap. Aura tidak menyenangkan yang menutupi langit tersapu, menyebabkan udara di dalam aula raksasa menjadi jauh lebih gelap dan sejuk. Dengan jentikan jarinya, tombak naga iblis pemakan melolong. Saat aura tak menyenangkan ditembakkan, tombak itu berubah menjadi naga iblis raksasa yang tak tertandingi, melayang di udara sambil memancar dengan aura tak menyenangkan yang mencengangkan. Tombak iblis naga pemakan adalah senjata spiritual tingkat absolut. Saat berada di tangan Mo Xingtian,
Mo Xingtian mengandalkannya untuk menutup sementara dan menghalangi pilar iblis Meru besar. Oleh karena itu, tombak naga iblis pemakan juga memiliki kekuatan yang sangat kuat dalam pertempuran. Pergi, menunjuk dengan jarinya, naga iblis mengaum, sebelum berubah menjadi sinar cahaya iblis, dan meluncur ke arah Xiahou. Memberikan pandangan gelap pada naga iblis yang secara eksplosif menembak ke arahnya, tiba-tiba, sinar kecemerlangan yang menyilaukan meletus dari tangannya yang seperti batu giok putih. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan melihat apa yang tampak seperti kain kasa yang terbuat dari cahaya berbintang yang memisahkan dirinya dari tangannya. Berubah menjadi dua bintang seperti gumpalan kecemerlangan, sinar cahaya berbintang dengan ganas memancar di antara penampilannya yang mengerikan. Melihat ini, mata Mu Chen langsung sedikit menyipit saat dia berkata, "Jadi alasan mengapa tanganmu begitu hebat adalah karena benda itu." Benda seperti kain kasa yang terpancar dengan cahaya berbintang jelas merupakan senjata spiritual yang unik. Dari tampilan fluktuasi yang memancar darinya, mereka mungkin memiliki nilai yang cukup tinggi. Itulah alasan mengapa Mu Chen bisa merasakan sakit tumpul yang berasal dari telapak tangannya dari serangan langsung sebelumnya. Kedua bintang itu melesat dan bertabrakan dengan naga iblis, secara instan menyebabkan fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan meletus. Xiahou melangkah ke udara, mengabaikan fluktuasi menakutkan yang memancar dari ruang di atasnya saat dia menatap ke arah Mu Chen dengan tatapan yang sangat dingin. Perlahan-lahan mengepalkan tinjunya dengan erat, suara serak yang mengandung niat membunuh yang tidak dapat disembunyikan menyembur darinya. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri seberapa besar perbedaan yang Anda miliki dibandingkan dengan ahli bencana energi spiritual. Dalam menghadapi kekuatan mutlak energi spiritual, tubuh kedaginganmu yang lemah tidak akan mampu menahan perlawanan sama sekali. Mata Xiahou berubah menjadi merah saat dia mengambil langkah maju, menyebabkan gelombang fluktuasi tampaknya beriak di ruang kosong. Detik berikutnya, tangannya membentuk segel tangan yang aneh, sementara fluktuasi energi spiritual yang menakutkan yang menyebabkan wajah Mu Chen sedikit berubah meletus dari wilayah yang mirip dengan gunung berapi. Saat energi spiritual yang menakutkan meletus, suara dingin Xiahou terdengar, satu kata pada satu waktu. Seni turun bintang. Saat suara dingin Xiahou bergema di aula raksasa, semua orang bisa merasakan energi spiritual yang tak terlukiskan mengalir deras seperti gunung berapi yang meletus dari tubuhnya. Saat ini terjadi, badai yang dihasilkan dari propagasi energi spiritual dengan gila-gilaan melolong melintasi aula raksasa. Melangkah melintasi udara, tangan Xiahou bergerak saat dia membentuk segel tangan yang aneh, dengan matanya yang dipenuhi dengan niat dingin. Sejumlah besar energi spiritual dengan gila-gilaan mengembun di belakang punggungnya saat tiga pusaran air raksasa secara bertahap terbentuk, dengan cahaya berbintang yang tampaknya memancar dari dalam. Saat energi spiritual mengalir deras, dalam rentang pendek dari selusin napas, mereka telah berubah menjadi tiga bintang menyilaukan raksasa yang panjangnya kira-kira 100 meter. Saat ketiga bintang itu berkilauan dengan kecemerlangan yang mempesona, energi spiritual yang tak terbatas terpancar dari mereka. Mirip dengan paku cahaya yang menutupi keseluruhan bintang, mereka secara bertahap muncul agak jahat. Ketika ketiga bintang itu sepenuhnya terkondensasi dari energi spiritual, fluktuasi energi spiritual yang sangat merajalela terpancar, membawa suara gemuruh saat energi spiritual berbenturan dengan udara di sekitarnya. Di dalam aula raksasa, Tang Meier, Zhou Yuan dan yang lainnya terkejut saat mereka melihat pemandangan di depan mereka. Fluktuasi energi spiritual yang memancar dari tiga bintang menyebabkan mereka merasakan rasa kematian yang berbahaya. Jelas, Xiahou sudah mulai menggunakan gerakan pembunuhan aslinya, jelas ingin mengakhiri pertarungan ini di sini dan sekarang. Haha, benar-benar layak untuk putra suci Akademi Spiritual Sein. Melihat ketiga bintang itu, mata Zhen Qing sedikit menyipit, sebelum tertawa dengan suara rendah. Melihat langkah yang Xiahou telah lepaskan, sepotong keseriusan muncul di dalam hatinya. Jika dia benar-benar bersilang tangan melawan Xiahou, kemungkinan besar dia akan dipaksa mundur oleh serangan ini sampai-sampai harus mundur sementara. Xiahou ini benar-benar tangguh. Itu sebabnya dia bisa menjadi salah satu dari 4 putra suci dari Akademi Spiritual Sein. Sepertinya bocah ini berada di dunia yang bermasalah. Sekarang,
dia akan mengerti dengan tepat betapa menakutkannya seorang ahli bencana energi spiritual ketika dia serius. Zen King berbicara dengan senyum acuh tak acuh, sambil menatap tajam ke arah Luo Li. Pada saat ini, yang terakhir mengangkat matanya yang indah untuk melihat ke arah Xiahou di udara saat alisnya sedikit berkerut. Sepertinya dia merasa khawatir, karena keganasan yang tiba-tiba hadir dalam gerakan Xiahou. Di bawah tatapan penuh perhatian semua orang yang hadir di aula raksasa, mata Mu Chen tampak serius saat dia melihat pemandangan di depannya. Pada saat berikutnya, perlahan-lahan mengepalkan tangannya, cahaya kilat hitam dengan cepat bersinar di seluruh tubuhnya saat 4 tanda petir di dadanya semakin bersinar. Pada saat yang sama, dia telah mengeluarkan batas-batas fisik dewa petirnya. Jelas, dia juga merasakan bahaya yang ada dalam gerakan Xiahou. Sekarang, bahkan jika Anda ingin merasa menyesal, tidak ada kesempatan tersisa untuk Anda, kata Xiahou sambil menatap dingin ke arah Mu Chen, senyum di sudut mulutnya menjadi lebih jahat. Perlahan mengangkat tangannya, dia menunjuk ke arah ruang di depan Mu Chen, matanya sekarang dipenuhi dengan niat dingin yang tajam. Seni turun bintang, bintang penghancur 3 surga. Saat suara penuh pembunuhan Xiahou terdengar dari tenggorokannya, 3 bintang raksasa di belakang punggungnya langsung meledak dengan sinar kecemerlangan yang menyilaukan. Detik berikutnya, 3 bintang sudah melesat berturut-turut, muncul seperti sinar cahaya. Mereka turun dari langit, langsung menyelimuti sosok Mu Chen. Udara di wilayah ini telah benar-benar hancur pada saat ini, menyebabkan gelombang tekanan melonjak ke segala arah. Melihat dengan sungguh-sungguh pada 3 bintang yang melesat ke arahnya, Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Detik berikutnya, cahaya petir hitam berkilauan di telapak tangannya, sebelum dia mengirim telapak tangannya keluar. Tangan Dewa Petir, energi spiritual tanpa batas tersapu, dengan cahaya petir hitam mengiringi. Saat mereka berderak dan berkilau, mereka berubah menjadi tangan raksasa yang terbuat dari petir, ditutupi dengan pola kilat. Tangan raksasa itu dengan keras menepuk ke arah 3 bintang yang datang. Kedua serangan itu bertabrakan dengan marah satu sama lain, mengirimkan fluktuasi menakutkan yang beriak. Detik berikutnya, celah yang lebih besar terbelah di tanah, menunjukkan kekuatan penghancur yang sangat menakjubkan yang terkandung dalam 2 serangan. Kedua energi itu saling bertabrakan, dengan gila-gilaan mencoba untuk saling merusak. Melihat tontonan di depannya, seringai melengkung di sudut mulut Xiahou saat perubahan segel tangannya terjadi, ledakan bintang. Tiba-tiba, sebuah bintang meledak terpisah, dengan gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan yang dihasilkan darinya, mendorong tangan petir raksasa itu ke belakang, bahkan menyebabkan pola petir di permukaan tangan raksasa itu tampak agak redup. Namun bintang lain meledak terpisah, dengan retakan mulai muncul di permukaan tangan raksasa itu. Kamu sudah selesai, seringai di wajah Xiahou semakin kaya, dengan tawa dingin, segel tangannya berubah, menyebabkan bintang ketiga meledak pada saat ini. Saat gelombang kejut energi spiritual menyapu, tangan Dewa Petir akhirnya tidak dapat menahan dampak lagi. Saat energi spiritualnya menyebar, itu mulai runtuh sepenuhnya. Selanjutnya, saat runtuh, seberkas cahaya yang tersisa masih menembus, bergerak dengan kecepatan kilat dan menyerang tubuh Mu Chen sebelum dia bisa melakukan penghindaran apapun. Tubuh Mu Chen langsung melesat ke belakang, menghantam keras salah satu pilar raksasa di aula raksasa. Bahkan dengan bahan khusus yang digunakan dalam konstruksinya, lekukan raksasa muncul di pilar raksasa. Setelah melihat ini, wajah Tang Meier dan yang lainnya langsung berubah. Mengamati gumpalan debu yang naik, Xiahou mencibir, sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu pernah mengalami apa artinya melebih-lebihkan kemampuanmu? Dalam gumpalan debu, sesosok keluar dari pilar raksasa. Melemparkan kepalanya, dia menyeka noda darah di sudut mulutnya. Dengan sedikit kerutan muncul di dahinya, dia melihat ke arah Xiahou dan menjawab dengan senyum tipis. Ini memang sangat menyakitkan. Namun, mengapa Anda membuat ekspresi seolah-olah Anda sudah menang? Melihat dengan dingin ke arah Mu Chen, sementara yang terakhir mengusap darah di sudut mulutnya, keterkejutan dan keheranan muncul di dalam hati Xiahou. Awalnya, dia berasumsi bahwa langkahnya ini akan cukup untuk menyelesaikan Mu Chen. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa itu hanya akan mengakibatkan cedera. Tubuh kedagingan orang itu sebenarnya sekuat itu. Seni keturunan bintangku adalah seni spiritual tingkat dewa superior.
apakah Anda benar-benar berpikir bahwa itu hanya memiliki kekuatan seperti itu? Kata Xiahou dengan tawa mengejek. Karena kamu mampu menahan putaran serangan, aku akan membiarkanmu melihat dengan tepat betapa menakutkannya seni spiritual tingkat dewa superior. Saat suaranya terdengar, semua orang menyadari energi spiritual yang tak terbatas dengan cepat mengembun di belakang punggung Xiahou sekali lagi. Namun, pusaran air energi spiritual yang terbentuk sebenarnya telah mencapai jumlah 9. 9 pusaran energi spiritual dengan gila-gilaan berputar saat badai datang, muncul seperti tornado yang mendatangkan malapetaka di dalam aula raksasa. Tekanan energi spiritual yang menakutkan mulai memancar di dalam aula raksasa. Tekanan ini bahkan menyebabkan wajah Zen King sedikit berubah, menegangkan tubuhnya, energi spiritual mengalir di permukaan, bahkan dia terpaksa mengaktifkan energi spiritualnya untuk bertahan melawan tekanan yang datang. Xiahou ini sebenarnya menyembunyikan kartu yang begitu hebat di tangannya. Hati Zen King dipenuhi dengan kehikmatan, untung dia tidak merobek wajah Xiahou saat tenggelam dalam kegembiraan. Jika tidak, seandainya Xiahou mengaktifkan gerakan membunuhnya ini, tanpa menggunakan beberapa kartu khusus miliknya, Zen King akan sangat kesulitan untuk mendapatkan kesempatan menang. Saat tekanan energi spiritual yang menakutkan berdesir di seluruh aula raksasa, murid seperti kaca Luoli terfokus pada Mu Chen, dengan cengkeraman tangannya yang seperti batu giok menggenggam pedang Luo Shen sedikit meningkat. Jelas, dia juga merasa bahwa gerakan pembunuhan dari Xiahou ini tidak bisa diremehkan sama sekali. Sedikit memutar pandangannya, dia akhirnya mengistirahatkan pandangannya pada sosok pemuda ramping itu. Pada saat ini, jubahnya berkibar-kibar, karena tekanan yang diberikan dari energi spiritual Xiahou. Namun, sosoknya masih tampak tegak lurus, seperti tombak yang menembus batas-batas surga. 9 pusaran energi spiritual raksasa dengan cepat terbentuk, sebelum berubah menjadi 9 bintang yang muncul di belakang Xiahou. Pada saat ini, warna pucat muncul di wajahnya. Bahkan dengan dia melewati bencana energi spiritualnya, langkah seperti itu menghabiskan banyak tenaga untuk kekuatannya. Namun, terlepas dari wajahnya yang memucat, tatapan Xiahou masih tampak sangat bersemangat dan jahat. Seringai muncul saat dia melihat ke arah Mu Chen, yang dengan pahit menahan tekanan yang datang darinya. Pada saat ini, dia sepertinya bisa melihat betapa menyedihkannya yang terakhir, yang muncul seperti anjing liar. Kali ini benar-benar akhir. Xiahou menjilat bibirnya dengan haus darah, sebelum dengan marah menunjuk ke arah ruang di depannya. Detik berikutnya, suaranya, penuh dengan niat membunuh dingin yang tidak dapat disembunyikan terdengar, seni turun bintang. 9 bintang penusuk matahari. Seluruh aula raksasa tampak bergidik ketika 9 bintang meledak secara eksplosif, jalinan satu sama lain, mereka menembus udara, turun dari langit dengan kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan. Rentetan seperti itu hanya bisa digambarkan dengan satu kata, menakutkan. Di bawah rentetan ini, bahkan wajah para ahli yang telah mencoba bencana energi spiritual mereka seperti Tang Meier dan Zhou Yuan diliputi keterkejutan. Kekuatan Xiahou tampaknya melebihi harapan mereka berdua. Kekuatan Putra Suci Akademi Spiritual Sein sebenarnya sedemikian rupa. Bisakah Mu Chen benar-benar menahan serangan sedemikian rupa? Tatapan semua orang berkumpul pada sosok pemuda di udara saat mereka menahan napas dalam diam. Di bawah semua tatapan yang tertuju padanya, tiba-tiba, Mu Chen menghembuskan napas panjang dari udara putih. Pada saat ini, dia tiba-tiba perlahan menutup matanya. Sementara ini terjadi, segel tangan yang agak kuno dan aneh mulai terbentuk. Saat segel ini muncul, cahaya petir hitam mulai menari dengan tenang dan melengkung dari ujung jarinya. Masih menyalakan gas, ya, melihat aksi Mu Chen ini, Xiahou langsung mencibir. Seolah-olah dia percaya bahwa Mu Chen masih memiliki kartu tersisa yang dapat membantunya bertahan dari serangan yang begitu mengerikan. Namun, saat Xiahou mencibir, tiba-tiba, suara gemuruh rendah terdengar di dalam aula raksasa. Gemuruh-gemuruh ini berisi sepotong kekuatan surga. Mereka tampaknya tidak hanya diciptakan oleh kondensasi energi spiritual, tetapi juga memiliki energi menakutkan yang lahir dari langit dan bumi. Tiba-tiba, semua orang di dalam aula raksasa merasakan sesuatu, menyebabkan mereka segera mengangkat kepala, yang langsung menyebabkan pupil mereka berkontraksi dengan keras. Xiahou juga mengangkat kepalanya, yang segera menyebabkan seringai dingin di wajahnya perlahan membeku.
Itu karena kemunculan tiba-tiba awan badai besar yang muncul tiba-tiba di langit di atas kepalanya. Awan badai itu tidak terbentuk dari energi spiritual, tetapi lahir dari langit dan bumi. Terlebih lagi, cahaya petir hitam terkondensasi dengan gila-gilaan di dalamnya, sambil memancarkan fluktuasi yang merusak. Pada saat ini, mata tertutup rapat Mu Chen bermunculan terbuka lebar. Pada saat ini, jari-jarinya yang ramping terbungkus dalam cahaya petir mulai perlahan mengukir ke bawah, sementara suara bergumam pelan bergema di dalam aula raksasa, tampaknya membawa kekuatan langit dan bumi. Mereka mengguncang hati semua orang yang hadir. Teknik pengendalian petir, terima kasih telah mendengarkan.